Pada video ini kita akan membuat motif dari peci kilat 5. Ini bagian alas yang sudah kemarin ya. Untuk diagram motifnya bisa teman-teman screenshot pola ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita akan lanjutkan ya. Kemarin kita udah bikin alas pecinya yang atas ya, bagian atasnya, basic size-nya. Hari ini kita akan mulai membuat bagian motifnya ini. Ini motifnya, diagramnya ya. Oke. Jadi setelah round 9, benar ya, 2, 4, 6, 8, 9. Setelah round 9 ini kita tidak ada penambahan hitungan lagi, cuma memvariasikan stitch-stitchnya sehingga membentuk motif seperti ini. Nah, ini teman-teman ya, kalau di motifnya itu seperti X, ini berarti ada 3 DC di sini. Yang kosong ini berarti ada rantainya di sana ya. Seperti ini. Nah, ini untuk motif kita. Oke, kita mulai saja dari round 10. Cara ngelihat motifnya itu dibalik teman-teman ya, kayak gini. Karena kita mengerjakannya kan round 9 di sini, ini round 10. Jadi di round 10 itu tetap seperti pembuatan round 9 dulu ya. Kalau itu size untuk dewasa. Kalau size untuk anak-anak, setelah round 9 ini langsung saja motif, yaitu langsung pengerjaan round 11 ya. Sama seperti pada round 9, tapi kita mengerjakannya sudah DC di atas DC ya. Jadi kita tidak membuat di lubang besar lagi, melainkan sudah di atas DC seperti ini, sehingga hitungannya nanti tidak akan bertambah lagi. Di 3 DC tetap kita isi dengan 3 DC. Oke, silahkan dilanjutkan sampai round ini selesai. Slip stitch di chain ketiga awal. Oke, kalau sudah jadi, kita masuk ke round 11. Di round 11 kita mulai dulu 3 bagian yang ini, yang bagian 3 DC ya. Ini pagar-pagarnya ini yang kemarin itu 3 DC ya, tempat-tempat 3 DC nih. Jadi yang 3 DC tetap kita lakukan 3 DC. Jadi mulainya nanti dari sini ya. Sebentar. Nanti kita dari sini tempatnya. Langsung 3 kotak kosong, 2 kotak isi ya. 3 kotak kosong, 2 kotak isi, 3 kotak kosong. Oke, kita coba. Karena kita masuknya ini X ya, ini X 3 DC. Jadi kita akan masuknya di pinggir tuh. Tuh 2, 3, 4. Kita buat kotak kosong. Ada 3 kotak kosong. 1, 2, 3. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi di sini buat 2 kotak isi. Jadi di tengahnya ini kita isi DC, bukan CH. Oh iya. Nah, 2 kotak isi adalah ini ya. Iya sayang, sebentar. Ini 5 DC. Kosong lagi 3 kali baru 3 DC ya. Dan itu kita ulangi lagi caranya yang sama di round berikutnya. Kita masuk lagi ke bagian 3 DC, tetap kita buat 3 DC. Nah, seperti ini. Lanjut lagi 3 kotak kosong. 1, 2, 3.
2 kotak isi. 1 2 3 4. Berarti ada 5 DC-nya. Ini ya, sudah. Baru kita 3 kotak kosong lagi. Tiga DC, tetap kita buat 3 DC. Nah, seperti ini jadinya. Ya. Silakan teman-teman teruskan. Di round berikutnya tetap sama seperti ini. 3 kotak kosong, 2 kotak isi, 3 kotak kosong ya. Sama seperti ini. Ya, ini lihat. Masih sama ya sampai round 12. Nanti kita akan jumpa di round 13. Ini untuk akhir dari round 11-nya ya. Kita buat 1 DC terakhir, kemudian slip stitch di chain ketiga awal. Lalu kita perhatikan lagi diagramnya. Saya coba berikan yang panduan untuk round 12. Itu cara motifnya sama, 3 kotak kosong, 2 kotak isi, dan 3 kotak kosong. Seperti ini ya. Kita sama ulangi awalnya itu 4 CH. Kemudian kita skip 1 stitch, lalu kita buat DC tepat di atas DC yang di bawahnya. Jangan lupa chain 1 untuk membuat kotak kosong ya. Lalu kemudian kita 1 DC lagi plus 1 CH, 1 DC, langsung kita buat 2 kotak isi yaitu 5 DC. Pada diagram yang diterjemahkan dengan double crochet itu teman-teman bisa melihat berapa DC yang diperlukan dan berapa yang lubang besarnya juga bisa dilihat dari sana. Nah, ini 5 DC-nya udah selesai. Kita ulangi lagi membuat 1 CH, kemudian 1 DC plus 1 CH, 1 DC lagi plus 1 CH. Langsung kita membuat 3 DC untuk bagian sekat. Ini DC yang ketiga. Oke, seperti ini teman-teman ya. Silakan dilanjutkan lagi. Caranya sama. Kita buat 3 kotak kosong. Ingat, sebelum 3 DC dan sesudah 3 DC itu harus ada 1 CH. Ini yang terakhir kita buat 5 DC-nya. Maaf, suaranya sedikit rame di sini karena kondisi saya sedang di kelas, sedang mengajar, dan saya sempatkan untuk mendubbing video yang sudah kemarin dibuat karena memang belum sempat mengupload ke YouTube ya. Kemudian lanjut lagi teman-teman ya. Ini untuk akhir dari round 12. Setelah 2 DC yang terakhir, kita kembali slip stitch di chain ketiga awal. Oke, selesai round 12-nya. Mari kita masuk untuk ke round 13. Di round 13 kita mulai dengan 1 kotak isi ya, 2 kotak kosong, 4 kotak isi, 2 kotak kosong, lalu 1 kotak isi. Nah, jika dilihat dari yang DC-nya kayak gini ya, bisa dilihat nanti di polanya berapa DC-nya ya. Yuk kita coba ke rajutannya. Awalnya sama, kita buat dulu 4 CH. Kemudian kita skip 1 lubang besar, kita langsung buat 1 DC di atas DC-nya plus 1 CH, 1 DC. Kemudian udah kelihatan ada 2 bolongan besar ya. Kemudian kita langsung bikin 9 DC. Ya, ini udah 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita buat lagi pakai 1 CH ya. Sudah 9 DC, kita buat pakai 1 CH. Buat 1 DC, 1 CH lagi. Kemudian dilanjutkan dengan 3 DC. Jadi sama bagian motifnya, awal dan belakangnya itu ada 2 kotak kosong atau 2 bolongan besar. Nah, seperti ini. Oke, sudah bisa ya. 2 kotak kosong, kemudian 9 DC, 2 kotak kosong. Ini bagian akhir dari round 13. DC yang kedua, kemudian kita slip stitch di chain ketiga awal. Oke, sudah selesai untuk round 13.
Lanjut lagi, kita perhatikan diagramnya. Kita akan masuk ke round 14. Di round 14, satu kotak isi, satu kotak kosong, 6 kotak isi, satu kotak kosong, satu kotak isi. Nah, ini jadi banyak DC-nya berlebih 4 DC dibanding yang tadi ya. Jadi jumlahnya ada 13 DC. Kita coba pada rajutannya. Awalnya masih sama, kita pakai chain 4 lagi ya, kemudian 1 DC, sehingga jadi satu lubang besar, satu kotak kosong. Lanjut dengan mengisi 13 stitch berikutnya dengan 1 DC. Jadi jumlah DC-nya nanti ada 13 ya. Oke, hampir selesai, sedikit lagi. Kita isi lagi DC-nya sehingga total DC-nya jadi 13 nanti ya. (12) 13. Setelah dapat 13 DC, kita tambahkan 1 CH. Kemudian buat langsung 3 DC untuk sekat itu ya. Jadi bolongan terakhirnya tetap 1 juga. Nah, jadi motifnya jadi kayak segitiga kayak gini ya, tapi terbalik. Lanjutkan lagi pembuatan motifnya sama seperti tadi. Kita buat satu kotak kosong dulu, kemudian dilanjutkan dengan membuat 13 DC. Ini saya cepetin aja videonya karena pembuatannya sama ya yang kayak tadi. Kalau kurang jelas, teman-teman bisa replay ulang ke bagian yang tadi. Oke, kita lanjut membuat ke bagian akhir ya, ke bagian akhir motifnya. Nah, ini akhir motifnya sudah 2 DC terakhir, kita bikin slip stitch di chain ketiga awal. Oke, jika dari keterangan yang saya berikan ada yang tidak jelas atau membingungkan, teman-teman boleh tanya di kolom komentar ya, supaya nanti saya bisa jelaskan lebih banyak lagi. Oke, kita masuk ke round 15. Ini diagramnya, kalian perhatiin diagramnya berapa DC, berapa kotak kosong yang harus diisi. Perhatiin diagramnya biar nggak bingung ya. Oke, round 15 sama kayak tadi, kita mulai dengan chain 4. Di chain 4 kemudian kita bikin satu kotak kosong, artinya kita buat lubang besar 1 ya. Kemudian dilanjutkan dengan membuat 4 DC berikutnya, sehingga total DC-nya itu nanti ada 5. Ada 5 DC. Di tengahnya kita mau bikin bolongan nih, ada 2 bolongan besar. Jadi 1 CH, 1 DC, ulangi 2 kali. Oke, seperti itu. Nah, udah jadi ya bolongan besarnya. Lanjut lagi kita bikin 4 stitch berikutnya, kita isi sama DC. Jadi totalnya nanti ada 5 DC setelah 2 lubang besar itu. Nah, teman-teman sebaiknya dibiasakan ya melihat ciri-ciri mana DC, mana CH. Itu bagus untuk kita para pemula, supaya nanti kita bisa baca diagram dan bisa menerawang hasil rajutan yang cuma modal foto doang gitu. Itu berguna banget ya. Nah, ini seperti ini jadinya nih. Nah, kalau kamu kurang jelas ini berapanya, kamu pause di sini, lalu kamu lihat, hitung gitu berapa DC, berapa lubang gedenya. Lanjut kita bikin motif yang sama kayak tadi ya. 1 lubang besar, kemudian 5 DC. Kemudian kita buat lagi 2 lubang besar atau 2 kotak kosong ya. Nah, bagi teman-teman yang ikut workshop online, itu ada 2 variasi cara pengerjaan peci kilat ini, peci kilat motif 5. Ada yang dari video, saya mulai dengan chain 4 di pinggir sekat. Ada yang dari foto tutorial, justru saya mulai chain 4 sebelum sekat yang 3 DC.
ya. Jadi jangan bingung, intinya kita boleh mulai dari mana aja asalkan dengan pola diagramnya itu benar gitu, cocok gitu ya. Oke, kita lanjutin lagi teman-teman ya. Nah ini nih, kalau kita ngerajut peci putih, kendalanya ada kotor ya. Jadi kalau kita mau jual, cuci dulu baru bisa kita jual ke customer, karena bagaimanapun memang benang putih itu riskan untuk kotor ya. 3 CH awal, di situ tempat kita slip stitch akhirnya. Oke, seperti ini. Selesai untuk round 15. Kita lanjut lagi di round 16. Nah, round 16 teman-teman, ini pembuatannya persis sama seperti round 15. Ya, persis sama motifnya. Jadi kita tinggal ulangin lagi gimana pembuatan round 15-nya. Yang sudah nonton, kalau suka videonya silahkan di like teman-teman ya. Kemudian dukung channel kami dengan kalian memberi subscribe supaya channel kami semakin bersemangat untuk berkembang ya. Oke, lanjut sama, kita ulangin lagi seperti tadi 5 DC. Kalau kamu subscribe, nanti postingan saya yang terbaru yang untuk konsumsi publik itu bisa cepat kamu dapatin teman-teman ya, ada notifnya. Kecuali kalau untuk yang workshop online itu biasanya saya privasi videonya dan akan dipublish ketika workshop online sudah selesai atau sedang berlangsung, tapi sebentar publishnya kayak gitu. Untuk peci-peci yang lain kalian bisa subscribe channel saya, kemudian kalian scrolling ke bawah, itu banyak video-video yang sudah saya publish ya, termasuk peci mozaik dan peci kilat untuk anak-anak. Lanjut lagi, silahkan diteruskan pembuatan round 16 ini persis sama seperti round 15, jadi jangan bingung. Ini udah sampai ke sekat 3 DC nya ya. Nah seperti ini teman-teman ya, sama kan. Nah ini tinggal kalian teruskan sampai nanti selesai satu putaran di bagian akhir. Nah ini saya udah sampai di bagian akhir, maaf videonya agak kurang jelas karena saya sambil ngajar, jadi saya bikin videonya di silent di dekat meja. Sedih banget yang jadi mentor. Nah ini selesai ya, slip stitchnya tetap di chain ketiga awal. Oke, lanjut kita ke motif yang agak berbeda sedikit karena kita masuk ke round 17. Nah ini teman-teman, untuk round 17, round 18, dan round 19 itu sama cara bikinnya. Jadi kotak isi, kosong, isi, kemudian 4 yang kosong, 1 yang isi, 1 kosong, 1 isi. Nah perhatiin diagram yang terjemahan ke DC nya ya, biar gampang. Oke, coba kita rajut ya. Awalnya sama, kita pakai 4 CH, lalu kemudian kita skip 1 stitch, jadi ada 1 lubang besar kayak yang round yang sebelumnya. Lalu kita isi 3 DC, kemudian kita buat lubang besarnya 4 ya, 4 buah. Jadi pakai 1 CH, 1 DC diulang hingga 3 kali, kemudian tambah 1 CH baru ketiga DC. Oke, nah kita teruskan ya, 1 CH, skip 1 DC, 1 CH, skip lubang besar 1 DC, 1 CH, skip lubang besar 1 DC, buat 1 CH lagi, skip 1 stitch 1 DC, kemudian lanjut lagi membuat 2 DC sehingga jumlah DC nya menjadi 3 DC. Nah kalau udah selesai 3 DC baru kita buat 1 CH dan membuat bagian sekat yaitu 3 DC. Nah itu kelihatan kan ada 4 lubang besarnya. Oke, lanjut kita bikin sekatnya ya, 3 DC. Tuh, kita buat 3 DC lagi. Nah, seperti ini. 1 CH. Nah, kayak gini ya. Silakan dilanjutkan sama ulangi lagi cara motif itu, buat 1 lubang besar 3 DC, 4 lubang besar 3 DC, 1 lubang besar baru ke sekat 3 DC. Teruskan sampai selesai 1 putaran. Ini bagian akhirnya ya. 1 DC terakhir, kemudian kita slip stitch di chain ketiga awal. Selesai untuk round yang ini.
Kita lanjutkan ke round yang berikutnya, yaitu ke round 18 dan 19. Ulangi saja seperti yang pada round 17 tadi teman-teman ya, biar durasi video kita tidak terlalu panjang. Nah teman-teman, untuk tinggi peci dewasa kita biasanya pakai ukuran 15-16 cm ya, tergantung dengan tinggi kepalanya dari puncak kepala ke bagian telinga. Jika untuk anak-anak di bawah itu 14,5 atau 14 cm tinggi dari pecinya. Nah kita lanjutkan ya untuk ke round 20. Di round 20 kita hanya perlu mengisi setiap stitch itu dengan 1 DC. Ingat, 1 CH pada lubang besar itu hitungannya 1 stitch, jadi diisi juga dengan 1 DC. Di lubang besarnya aja langsung kayak gini. Nah seperti ini. Stabilkan tarikan DC-nya biar hasilnya bagus. Ini akhir dari round 20. Kita tetap slip stitch di chain ketiga awal, karena chain ketiga ini kita hitung nanti sebagai 1 DC-nya. Lanjut ya ke round 21. Ini hanya untuk mengokohkan tepian pecinya. Jadi di round 21 ini setiap stitch kita isi apa sayang? Oh, Bunda lagi bikin video. Isi setiap stitchnya dengan iya. Bunda nggak jadi ngomong deh. Isi setiap stitchnya dengan 1 SC ya, berkeliling. Ini SC terakhir. Kita slip stitchnya di SC yang pertama. Oke, ke round 22 kita slip stitch semua stitch, jadi berkeliling buat slip stitch. Ini fungsinya untuk menstabilkan atau mengokohkan bagian tepi peci, jadi supaya dia tidak cepat melar atau bergelombang gitu ya, kayak gini. Nah kita slip stitch berkeliling. Nah ini udah di bagian akhir. Oke, lalu slip stitch yang terakhir kita tusuk sama di tempat slip stitch yang pertama, di tengah-tengahnya kita slip stitch kayak gitu. Nah ini benangnya sudah bisa dipotong. Oke, kita tinggal gunting ya benangnya, lalu kita akan rapikan benang yang sudah posisi slip stitch terakhir seperti ini, kita tarik keluar. Kemudian dengan menggunakan hakpen atau jarum sulam silakan tarik lagi ke bagian belakang atau ke bagian dalam pecinya ya. Ini supaya tidak berbekas tempat slip stitchnya, tidak menonjol. Nah kita tidak perlu mengikat ya teman-teman, kita tinggal langsung menyelipkan ke bagian lain di peci ini. Tentunya dengan bantuan jarum sulam. Tusukkan dulu jarum sulamnya, baru kalian masukkan benang ke dalam jarumnya. Nah ini kalau yang sudah subscribe channel saya juga pasti sudah tahu ya langkah-langkah merapikan peci di posisi akhir yang ini. Karena cara yang saya gunakan cenderung tidak berubah supaya tidak repot. Oke. Waalaikumsalam. Sebentar. Baiklah, demikian tutorial untuk motif pada peci kilat 5 kita ya, seperti ini. Jika ada hal-hal yang belum teman-teman mengerti tentang tutorial ini, teman-teman boleh bertanya pada kolom komentar atau bisa mengikuti workshop online saya di WA 085268038767 ya teman-teman. Untuk mendapatkan notifikasi video-video yang dipublish terbarunya, kamu bisa klik subscribe-nya lalu dinyalakan loncengnya ya, notifikasinya. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.